dalam memahami ayat model begini, karena ada beberapa di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Para ulama tafsir terbagi menjadi dua. Yang pertama, rijalan di sini dipahami secara literal. Literal itu maksudnya bagaimana? Rijalan itu laki-laki, bukan perempuan. Maka Rasul semuanya adalah laki-laki. Nah, kemudian yang kedua adalah memahami lebih luas lagi. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Nah, ini sebenarnya udah benar nih, la malaikata. Yang dimaksudkan rijalan di sini berarti apa? Berarti apa? Ya, manusia itu bahasa Arabnya apa? Insan. Itu tanda gak hafal Quran ya begitu. Coba yang ngaku hafal Al-Quran ini. Apa? Berarti apa? Bashar. Kamu kok tahu dari mana, Fil? Illa basharom mislana. Oke, bisa. Ya, seperti di surat apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi iznihi ma yasha. Surat Asy-Syura ayat 51. Berarti rijalan yang dimaksudkan di situ adalah basyaron gitu. Wa ma arsalna min qablika illa basyaron nuhi ilaihim min ahlil qura gitu. Paham ini? Maka ilaihim di situ diartikan dengan la malaikata, bukan malaikat. Makanya ada juga yang kemudian mengatakan bahwa nabi tidak semuanya laki-laki, ada nabi perempuan. Tapi menurut saya nggak pas juga. Kalau menggunakan argumentasi begitu, mestinya dia berani mengatakan bahwa ada rasul perempuan, loh gitu. Karena ini wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Arsalna kan berarti rasul. Tapi ini Al-Qurtubi mengatakan Maryam itu hanya nabi, bukan rasul. Coba kalian ketik itu, Nabiyatun Al-Qurtubi gitu. Nah, kalau kita membahas begini ini, oh dianggap sesat. Oleh siapa? Oleh orang yang tidak baca. Begitu. Udah ketemu belum? Tuh, tafsirnya bukan tafsir ecek loh. Tafsirnya tafsir Al-Qurtubi. Ya. Nabiyatun Al-Qurtubi. Kalian cari. Udah ketemu? Siapa yang sudah menemukan? Al-Qurtubi. Ada yang mengatakan bahwa Maryam bukan nabi, tapi Al-Qurtubi mengatakan bahwa Maryam adalah nabi, begitu. Ini namanya kita mengkaji teks, ya. Terus orang yang mengatakan Maryam adalah nabi atau ada nabi perempuan itu kafir apa enggak? Nah, kalau kamu mau hukumin kafir ya terserah kamu, gitu. Jangan-jangan yang kafir kamu malah, gitu loh kira-kira. Masa ya Al-Qurtubi mau kamu kafirkan, gitu? Paham? Nah, dari ayatnya kita juga bisa mengerti wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Yang dimaksudkan rijalan di situ adalah basyaron. Basyaron itu maksudnya manusia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tidaklah kami mengutus dari sebelum Muhammad kecuali manusia. Ya, yang kami mewahyukan kepada mereka manusia, bukan malaikat. Maksudnya begitu. Jadi rijalan di sini tidak menunjukkan jenis kelaminnya, tapi menunjukkan jenis makhluknya. Makhluknya ini bernama manusia, Homo sapiens, bukan malaikat. Paham ya? Jadi berani mengatakan bahwa ada nabi perempuan, namanya siapa? Maryam. Kenapa kok Maryam? Dikasih argumentasi. Maryam itu pernah ketemu malaikat, bertemu malaikat Jibril. Di juz berapa itu? Juz 3, juz 16, ya kan? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ali Imran ayat 42, ya. Itu kemudian ada di surat
Maryam. Surat Maryam bagaimana? Wadkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Gitu. Ya, berarti Maryam pernah didatengin malaikat. Kemudian dikasih wahyu. Itulah yang menyebabkan Al-Qurtubi kemudian mengatakan bahwa dia adalah nabi perempuan. Kalau kalian membaca tafsir Al-Qurtubi, kalian akan tahu itu. Tetapi kalau kalian orang awam yang nggak bisa membaca tafsir Al-Qurtubi, kalau kalian mendengar itu, kalian akan terkaget-kaget dan kemudian mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa ada nabi perempuan. Itu tanda apa? Tanda tidak membaca. Orang yang tidak membaca kemudian mengkafir-kafirkan orang. Seperti itu di YouTube saya banyak itu. Ini pengikut Yahudi, dia bilang gitu kan. Oh, saya kenal orang Yahudi satu aja gak kenal gitu, satu aja gak ada gitu. Kalau teman saya Kristen-Kristen banyak ya. Tapi kemudian menuduh saya ini pengikut Yahudi, antek Yahudi. Lah kapan Yahudi mengantekkan saya itu? Oh, kira-kira begitu. Itu sudah nggak benar itu. Itu umat kalian tuh begitu. Kenapa IQ-nya 78,49? Enggak baca, tapi karena mabuk ceramah tadi dulu. Makanya saya nggak mau nih ceramah-ceramah itu. Kalian harus pastikan kalian bisa baca sendiri. Kalau saya meminta kalian membaca sendiri, artinya peluang kalian menerima pemikiran-pemikiran dari selain saya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Artinya apa? Jangan menjadikan saya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan kalian. Dengan demikian, kalian dengan saya bisa melakukan diskusi, melakukan dialog. Kalian bisa mengkritik saya. Kalau saya mengatakan seperti tadi, apa sih? Itu kayaknya nggak benar. Yang benar kayaknya di kitab ini, Mafatihul Ghaib. Dia mengatakan begini. Tafsirnya siapa? Fakhruddin Ar-Razi mengatakan begini, kayaknya beda itu. Kayaknya lebih kuat dibandingkan dengan tafsir Al-Qurtubi. Loh kan canggih berarti. Nah, maka di sini kalian jangan sampai nggak bisa baca teks. Kalau nggak bisa baca teks, nanti nasib kalian itu sama dengan orang yang ngaji nguping, jiping. Ngaji cuma itu aja. Udah, saya nggak pindah-pindah, udah di sini aja. Saya cocok. Ya cocok dengan otakmu yang 78,49. Begitu loh kira-kira, ya. Tapi mestinya yang namanya ilmu pengetahuan ini harus kita dapatkan dari berbagai macam sumber agar kalian bisa melakukan check and recheck. Posisi saya di sini hanya menjadi pemandu kalian. Nih baca. Sehingga di masa yang akan datang kalian itu berbeda-beda gitu loh. Kalau berbeda-beda karena bacaannya beda-beda, kemudian berdiskusi keras. Kemudian mencari titik temunya, begitu aja. Simpel kan saya, ya. Namanya kalau kalian beda dengan saya terus kemudian saya usir kalian, enggak gitu. Yang saya usir adalah yang enggak berbeda dengan saya. Kenapa? Lah ngantuk dia, enggak pernah berbeda, pokoknya ya aja gitu. Kalau kalian bisa berbeda dengan saya, itu prestasi terbesar saya, gitu. Paham enggak? Kalau kalian nih pemikiran-pemikiran kalian itu bisa berbeda dengan saya, kalau sekalian khutbah di luar nalar saya, nah itu baru saya berhasil. Tapi kalau kalian khutbah masih menggunakan tulisan saya, apalagi membaca kayak Bang Galang itu, ungkit-ungkit lagi ya kan, itu saya gagal. Kenapa? Saya baru melahirkan burung-burung beo, tidak melahirkan manusia yang melakukan revolusi kognitif. Saya ulang lagi ya, paham? Paham nggak? Kalau saya hanya menghasilkan orang-orang yang pikiran-pikirannya sama dengan pikiran-pikiran saya, berarti saya hanya menghasilkan manusia-manusia yang kualitasnya tidak lebih dibandingkan burung beo. Saya berharap kalian adalah orang-orang yang nanti berpikir berbeda dengan saya, tetapi dengan argumentasi yang lebih kuat. Itu artinya kalian adalah santri-santri yang melakukan revolusi kognitif, gitu. Jangan hanya sama aja dengan saya, dengan ulama-ulama sebelumnya. Kalau sama dengan ulama-ulama sebelumnya, berarti kalian nggak pernah mikir dan apalagi pasti
tidak pernah melakukan riset sehingga tidak menemukan sesuatu yang baru. Begitu. Paham ya? Paham tenan apa enggak nih? Bar. Paham bar? Apa bar? Harus mikir dan iya, cari referensi yang lain. Jadi kemudian kalau menganggap kalian sesat itu nggak bisa gitu. Punya referensi kok gitu loh. Yang menyesatkan adalah orang yang nggak punya referensi, nggak pernah baca gitu. Nah, jadi orang-orang di sini nih adalah orang-orang yang canggih gitu argumentasinya. Pokoknya ya kalau saya masih mendengar kalian khotbah dengan materi dari saya tidak mengkritik saya, berarti kalian belum mikir. Itu. Ya mikir dikit-dikit lah, ya. Mikir tapi dikit-dikit itu. Karena menerima apa yang saya sampaikan itu ternyata ya nggak gampang ya kan. Wong faktanya masih apa? Masih baca kok gitu. Berarti untuk memahaminya berarti belum. Nah, kalau Eden kapan tuh khutbah itu? Pendapat saya juga kan waktu itu. Ya. Nah, yang ngutip-ngutip ada orangnya di sini kok. Menurut Dr. Muhammad Nasih loh, gimana? Ada orangnya. Oh gitu. Dr. Muhammad Nasih mengatakan begini. Ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Gitu kira-kira. Ya, paham? Dr. Muhammad Nasih mengatakan bahwa stunting ini adalah penyebab apa? Kebodohan dan kemiskinan selanjutnya. Ini tidak sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Nasuka yang menemukan bahwa anak stunting ternyata bisa mengalami lompatan kognitif gitu, sehingga ternyata ada anak stunting yang kemudian menjadi profesor, menjadi penemu pesawat terbang ya gitu, motor terbang misalnya gitu. Kayak apa itu? Kayak ini loh, ada orang Salatiga itu loh yang kemarin saya kirim ke kalian itu, namanya Afrian itu. Ya, siapa tahu kamu itu Nasuka nanti setelah kuliah di ITESA ya kan, kamu menemukan motor terbang atau sepeda terbang lah. Kalau motor terbang kan sudah ada sepeda terbang ya, jadi cuma diontel begini bisa terbang gitu. Kan top itu ya kan. Wah itu kamu langsung, pokoknya kamu saya jadiin kepala sekolah planet UFO kamu langsung gitu. Saat itu juga gitu. Kalau tadi itu diontel begini terus bisa terbang ya, itu top itu ya. Paham ini ya. Jadi begitu caranya. Udah paham ya ini ya. Jadi kalian kalau mendengar sesuatu yang berbeda, caranya begini. Saya tuh senang kalau mendengar ada orang mengatakan pendapat yang berbeda itu, saya senang sekali. Dan kemudian saya cari sampai dasar Google. Paham nggak? Saya itu kalau mendengar orang punya pendapat yang berbeda, pendapat apapun, urusannya apa? Kalau urusan dengan saya berarti ya urusan agama, urusan sosial, politik, berbeda. Pasti saya senang sekali. Karena ada wacana yang berbeda, berarti ada sesuatu yang tadinya saya nggak tahu. Pasti langsung saya cek. Zaman sekarang kan gampang. Saya cek di Google aja, gampang. Saya akan cari sampai di dasar Google. Ya. Nah, kemudian saya ulang. Kalau dia punya argumentasi yang kuat, ya saya ikut. Ya kalau enggak ya enggak mungkin saya ikut.